Bocoran mobil yang lumayan terlupakan merupakan MPV yang berasal dari Amerika. Namun kasihan sekali sudah tidak ada induknya. Merupakan mobil yang variannya tergolong lengkap di masanya. Ini adalah Chevrolet Spin. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai Chevrolet Spin atau berputar. Ini namanya seperti berputar, namun sebenarnya nama Spin diambil dari kata seven people inside. Bisa juga namanya. Walaupun sebenarnya Chevrolet Spin ini dikembangkan di Brazil, tapi juga di tahun 2013 sampai 2015 ternyata dirakit di pabrik di Bekasi untuk pasar Asia Tenggara. Chevrolet Spin ada di Indonesia sejak tahun 2013 dan belum regenerasi sampai sekarang. So, Chevrolet Spin hanya ada satu generasi saja. Di negara asalnya, Chevrolet Spin tersedia 5-seater dan 7-seater. Namun di Indonesia hanya tersedia 7-seater saja. Ya mungkin kalau pakai 5-seater tidak laku. Namun berbeda cerita dengan trim dan variannya. Di Indonesia mempunyai dua varian mesin, yaitu diesel 1200cc dan bensin 1500cc. Oh iya, ada juga versi diesel dengan kapasitas 1300cc. Yes, mesin diesel dengan kapasitas kecil yang pada masanya sangat jarang ditemukan pada segmen LMPV. Cukup menarik, namun sayangnya ketika Spin pergi dari Indonesia, mau tidak mau Chevrolet Spin akhirnya menghentikan produksinya di tahun 2015. Padahal apabila dilihat-lihat angka penjualan Spin ini tidak buruk-buruk amat. Oke. Sekarang mamang-mamang spesialis mobil bekas akan melanjutkan review Chevrolet Spin yang sudah tidak ada induknya. Seperti apa rasanya? Ayo mamang lanjutkan. Jadi mobil ini tuh terlupakan. Jadi di awal pertama kali keluar ada versi yang 1200. Selama ini kan kita kalau kepikirannya mobil MPV 7-seater itu pasti kepikiran Calya Sigra lagi, emang rajanya sih Toyota Daihatsu itu. Cuman ini terlupakan, ternyata ada bentuknya tuh seperti ini, nggak berbeda jauh dengan yang 1500-nya. Secara kasta ini seharusnya di atas dari Calya sama Sigra. Jadi ini merupakan pilihan yang menarik untuk dibeli. Sayangnya ini yang nggak ada. Udah nggak ada. Kemana sih merek-merek Amerika? 1200 itu cocok untuk di kota-kota seperti Spin ini ya. Sebetulnya tampang-tampangnya juga masih modern untuk dipakai di tahun 2023, padahal ini adalah tahun 2013 ya. Pertama kali keluar 2012, ini setahun setelahnya bentuknya seperti ini. Jadi sebelum ada Wuling Convero ini dulu, karena sama-sama dari GM juga. Terus karena dia sama-sama GM, Wuling juga dari GM juga, bodinya tuh tebel-tebel. Tuh lihat, tebel-tebel. 0,8 dia milimeter. Kalau yang lain-lain 0,4, jadi kayak kaleng kerupuk. Ini nggak bisa dibilang kaleng kerupuk, lihat. Beda ya, teng ini. Tep. Spin. Ya bentuk depannya memang sederhana aja, halogen gitu ya. Dan ini lampu kecilnya, lampu sennya. Bawahnya kalau yang 1200 itu nggak pakai fog lamp. Terus ada kayak model-model seperti ini. Yang kesannya itu bisa dilepas-lepas, tapi ternyata ini menyatu. Iya. Terus ini udah modern ya, Chevrolet modern itu terbagi dua grillnya, di atas ada, di bawah juga ada. Terus ini gede lambangnya. Nih di atas ini ada kontur tipis, tuh. Terus ini ada menyeleok gitu ya, ngedeluwo, ngedeluwo sebelah sini, dan nah ini udah modern nih, karena kecerutannya sudah di sini. What the meaning of kecerutan? Panjangnya, lumayan compact. 4,3 meter. Jadi ini cukup lah untuk dipakai sehari-hari, nggak terlalu gede-gede amat. Dimensinya tuh kompak, tapi ini berbeda dengan yang Jepang-Jepangan. Wheelbase-nya. Ya, dia lebih panjang, 2620-an kalau nggak salah milimeter. Jadi yang biasanya Jepang-Jepangan tuh 2500-an, ini 2600-an. Efeknya, ini mobilnya jadi lebih stabil. Kabinnya jadi gede, walaupun mobilnya compact, tapi nggak tahu ya nanti di dalamnya kayak gimana. Tapi ada efeknya juga karena wheelbase-nya panjang, radius putarnya jadi agak gede gitu loh.
Ini kita cek aja nanti. Terus dari dulu ya produk GMT ya gitu, mau wuling, mau ini gitu ya, saya tuh nggak suka di bagian ini ada pinggang ke atas ininya nih. Jadi kaku banget. Kenapa nggak di gitu kan, jadi lebih manis gitu. Ini ada pinggangnya, terus ke atas ini jadi kaku kotak gitu loh. Nah, ini kalau dibuka, kan pintu nih biasanya suka ada pilarnya juga di luar nih. Ini enggak, ini langsung kaca. Nice lah, cuman nggak ada efek-efek floating roof gitu. Ini masih oke lah. Ini kesininya oke, belakangnya sebelah sini ya kurang belakang. Nah ini belakangnya, tuh kan, nih lihat ya. Ini udah bagus nih. Ini gimana selera sih? Ya kacanya cukup besar, ada wipernya, nggak ada rear defogger, ada kecerutan sebelah sini, nggak ada topi belakang karena tipe yang LS ya, paling rendah. Lambang Chevroletnya gede, terus lampu belakangnya juga suka nih. Bening di luarnya, dalamnya dikasih mika-mika lagi warna merah. Ini lifting, lampu rem, sini lampu mundurnya. Terus nih ada kontur yang tipis banget. Ini kalau misalnya ditabrak belakang, dar gitu ya. Ini tukang cat pusing nih. Gimana caranya supaya serasi lagi? Tapi ini menjadi indikator. Kalau misalnya ini agak meleot-meleot gitu ya garisnya, itu bekas tabrak belakang. Ganti aja sekalian pintunya lah ya. Nah ini nih. Ini juga yang sedikit lucu lah. Jadi ini tambahan ya. Jadi untuk matte flap gitu ya. Cuman ini kalau nggak dipakai gitu ya, jadi muncul sekali nih ban. Jadi aneh banget kelihatan dari belakang. Kalau nggak salah, spin gitu ya, trek belakangnya tuh lebih masuk daripada yang depan kalau nggak salah. Lupa lagi saya. Mohon komentarnya aja ya. Kalau nggak salah, terlihat lebih culun lagi. Untungnya ada aksesoris kayak gini nih. Jadi lebih manis. Bagasinya tuh nggak cukup gede-gede amat. Ya persis kayak Calya Sigra lah sebetulnya. Nih kalau semuanya ada penumpangnya, ini muat lah 2 koper medium atau 4 galon air yang dijajarin 4 gitu sebelah sini. Dah, cuman segitu-segitunya aja. Terus kalau masih kurang, sakit pinggang lagi. Ini ya. Kalau misalnya masih kurang juga, ya dibilang flat floor masih sah-sah aja. Flat floor, tapi kemakan nih ruang bagasinya sama si joknya karena ngelipatnya begitu ya, bukan ke bawah. Di bawah sini ada ban cadangan full size tapi kaleng. Rongkak-rongkakan juga di bawah. Ini mestinya ada pemadam apar sebelah sini. Nggak ada. Oh, ini ada 2 setelan. 1. Ini paling mundur ya. Nah, 2. Ini tegak nggak ya? Nggak tahu juga. Cobain aja ke dalam. Yuk. Nih, kelipatannya tuh nggak one touch tumble 2 kali, tapi kuat-kuat gitu. Tapi nggak sekeras Livina. Nggak kayak Livina. Livina tuh talinya tuh berat sekali. Ini sih enteng-enteng aja, cuman kuat. Seberapa luas kah tuh kan? 2 kali. Pinggangku. Luas nggak? Nggak. Nempel lututnya tuh. Dan nempel, cuman masih ya jarak pendek masih oke, tapi enaknya sih anak-anak di belakang. Terus masih dikasih pemandangan yang luas buat nyimpen handphone, bisa nggak sih? Oh bisa. Bisa tuh nyimpen handphone, ada cup holder 2, jadi nggak iri-irian ya kiri kanan. Dan di belakang itu 2 orang. Tapi emang joknya tuh agak keras, terus di belakangnya agak-agak tegak. Anak-anak lah oke. Cuman dewasa pun ya sekitar kalau cuma 50 kilo sekali jalan gitu masih oke-oke aja di belakang. Karena ini nggak bisa dimundurin lagi. Apa kamu? Nggak bisa. Menistakan row ketiga. Ini row 2 ya. Sempit ternyata. Walaupun wheelbase-nya panjang. Nih. Si pintu-pintunya juga keras-keras. Ada two-tone color-nya gitu. Ini rada empuk nih. Sedikit. Atasnya keras. Ininya keras. Bawahnya ada cup holder dan speaker. Nggak begitu luas-luas amat, lihat. Cuman 2 jari di sini. Headroomnya masih oke. Sandarannya di sini cuman 2, yang tengahnya malah nggak ada. Agak kurang nyaman ya. Nih, kalau buat nyimpen-nyimpen di sini cup holder jadi ada 3 tuh sama di pintu juga. Nih, ada nyimpen-nyimpen lagi. Nggak ada armrest. Kalau di tengah ini ada gundukan lagi. Buat apa gundukan dia? Penggerak depan. Oh, enak. Duduk di tengahnya enak. Cuman ya udah mentok gitu aja, nggak terlalu gede, cuman duduk di tengahnya enak. Ada ini nih, ganjalan ini
lumayan buat lumbar support, cuman nggak ada headrest aja. Terus spesialnya di Spin tipe terendah 1200 cc masih dikasih double blower yang proper. 1, 2, belakang juga ada 2 lagi tuh. Jadi semuanya tuh kebagian gitu loh, kan nggak kayak pakai fan gitu, hihihi, berisik lagi. Oh, ini double blower asli. Itu spesialnya si Spin. Nah, keras. Ini empuk-empukannya cuma di sini doang. Terus di sini, ini keras juga. Wow, ininya gede sekali ya. Tempat-tempat nyimpennya. Nggak hanya cup holder, 1 liter yang gede itu botol bisa masuk tuh ditelen. Nggak ada head adjuster kursinya, cuman kayaknya kursinya kain dan ini kasar. Yang 1500-nya lebih halus bahannya. Ini cuma bisa maju mundur depan belakang. Dah, masuk ah. Oh, posisi duduknya lumayan enak. Nah, ini kesukaan Mamang, tapi nggak tahu ya, tiap orang kan berbeda-beda ya. Kalau Mamang tuh agak-agak sedikit commanding. Kalau Om Mobi kan di bawah banget. Kalau Mamang sedikit commanding, sedikit, tapi nggak terlalu atas banget ya. Makanya masih ada headroom yang gede, duduknya tuh posisinya enak. Terus ada tilt steering, nggak ada teleskopiknya. Ini menurut Mamang sih masih oke-oke aja. Cuman kalau ada head adjusternya, kursinya tuh masih lebih enak kayaknya. Dan ini tergolong dashboardnya agak-agak tinggi ya. Tapi kacanya tuh bagus. Gede kok. Kita bisa ngeliat kemana-mana. Pilarnya gede. Nah, karena adalah tipe terendah. Masih ada Kalau 1200 masih pakai gini ya, nggak pakai electric spion. Tapi Mamang sih lebih suka yang begini. Ini nggak banyak maintenance gitu loh. Si kursinya juga cukup enak. Ini juga dipeluk dengan baik, set supportnya juga keren. Semua joknya ini nggak begitu empuk. Yang depan agak lebih keras malah dibandingkan yang di belakang. Tapi rata-rata memang keras joknya. Kuncinya tuh kayak gini. Ya, masih lebih elit gitu. Ya. Nah, masih lebih elit daripada yang Jepang-Jepangan gitu. 1200 loh, 4 silinder. Nih lihat speedometernya. Kalau yang Jepang-Jepangan itu kan udah pakai analog ya. Kalau ini udah digital gitu, keren. Ada odometernya, trip, unit set dan segala macam ada di situ. Terus RPM tapi masih analog. Ya kebanyakan mobil-mobil Chevrolet di tahun segini itu mirip-mirip semua speedometernya. Amo Aveo kayak mirip juga begini. Nyimpan apapun bisa di sini di atas. Nah, 1200 itu nggak ada airbag, iya. Terus yang pertama kali keluar cuman single airbag yang 1500-nya. Cuman yang udah mulai agak baru gitu ya. Apalagi Spin Active itu udah dual airbag. Cuman yang 1200 nggak dikasih airbag. Itu mungkin kelemahannya. Terus dikasih double din ya, aslinya tuh dikasih double din. Kalau yang 1200 tuh aslinya nggak bisa CD, nggak bisa MP3. Tapi dual din, ini udah diganti nih. Terus ini tombol central lock, rear AC tuh kan, rear AC, beneran AC, bukan fan yang itu, ya itulah. Hazard. Jadi kalau dipikir-pikir ya kastanya tuh lebih kayak di atas, harganya lebih oke di bawah, cuman gara-gara mereknya doang. Coba kalau dia Daihatsu Spin, wah laku banget tuh pasti. Persnelangnya 5 speed aja. Kalau yang 1200, yang 1500 6 speed. Terus ini ada aux, ada USB, terus juga ada tempat rokok tuh buat power socket, cup holder. Jadi banyak tuh di depan, banyak banget tempat penyimpanan. Sini di pintu juga ada, bisa nelen. Ini di sini. Ini apa nih? Oh, nggak ada kacanya. Ini lampu si kuning. Oh, nggak ada mode night and day. Nggak ada tuh. Terus ya ini khas-khas Amerika gitu ya, agak ke JM-JM-an, ke wuling-wulingan. Tapi liftingnya masih di kanan. Terus sebelah sini untuk pengaturan wiper. Nyalain lampu masih diputer. Nah, beda dengan Jepang yang ada di sini semua. Masih diputer-puter sini. Ada manual levelingnya. 1200 loh. Harganya menarik. Jadi bimbang ya. Pilih ini atau Calio Sigra. Tuh, perpindahan giginya juga enak. Saya belum cek mesinnya. Mari kita lihat, cek mesinnya. Mesinnya 1200 cc, 4 silinder,
Ya mirip-mirip Calya Sigra yang zaman dulu. Sekarang juga belum ganti model ya. Nah, ini dia punya tenaga tuh 86 horsepower. Torsinya adalah 115 Nm yang disalurkan ke roda depan, dan transmisinya ini cuman manual aja, 5 speed. Nah, kalau yang pengen matic cuman ada tersedia di 1500 yang tipe LTZ aja. Itu sayangnya. Ini mesinnya tuh di bawah ya. Intake-nya aja kayaknya di bawah gitu loh. Oh, ke sini, ke pinggir. Agak rendah ya, jadi hati-hati kalau yang pakai spin nerobos banjir, karena intake-nya tuh di bawah, nggak terlalu tinggi, segini lah sekitar, segini ya, 3/4 ban masih aman. Kita coba aja langsung. Ngomong di Bandung dingin. Akhirnya bisa merasakan Chevrolet Spin yang tipe paling basic. Dan ini unitnya dipinjemin sama teman kita, yaitu GT Motor Bandung yang ada di Jalan Pasiluyu tuh, ada tuh Instagram di situ. Jadi kalau minat sama mobil ini boleh situ main-main. Yang ada di Bandung ya, kebetulan lagi di Bandung. Ya kata orang tuh kan mobil ini tuh suspensinya enak, ya emang enak sih. Cuman memang apa ya, enaknya yang suka pakai mobil Amerika atau Eropa sama Jepang tuh bisa berbeda pendapat. Cuma memang suspensinya tuh tergolong ya empuk sih. Empuk, cuman ya nggak seempuk itu juga. Kalau buat di dalam kota masih nyaman, dan kalau misalnya ada lubang-lubang dikit aja masih bisa dilibas-libas lah dikit-dikit. Ini posisi duduknya ya. Ini mungkin karena nggak ada head adjusternya, ini memang benar-benar kayak tinggi banget kitanya. Jadi dashboardnya tuh terasa di bawah. Seharusnya yang LTZ yang 1500 itu bisa diatur kalau nggak salah ya. Itu terasa kayak tinggi banget dashboardnya. Kalau ini kita merasa di atas. Untuk postur tubuh manusia yang sekitar 160 cm nih kayaknya ketahan sama kursi duluan nih untuk menggapai kopling-koplingnya. Agak kurang enak sih sebetulnya jadinya. Tapi kalau saya sih pas. Joknya juga cukup keras, pilar A-nya termasuk besar, walaupun pandangan depannya juga oke, karena ini kacanya tuh gede sebetulnya, cuman pilar A-nya gede juga. Jadi agak kehalangan dikit. Tapi percaya deh, ini nyetirnya lebih nggak pegel dibandingkan yang Calya Sigra. Ini kalau boleh dibandingin ya, lebih enak ini nyetirnya. Kalau keluar kota nggak akan begitu capek naik mobil ini, walaupun joknya keras. Cukup banget lah. Dalam kota pakai ini sih enak, tergolong enak. AC-nya dingin, tapi memang ini satu kelemahan dari Spin ya, AC-nya kurang tahan lama. Bahkan banyak ya baca-baca literatur gitu ya, evapnya memang ini dingin AC-nya, cuman nggak, durabilitasnya agak diragukan gitu. Kadang-kadang dalam 5 tahun itu udah ganti evap 3 kali, ada yang kayak gitu, ada yang 2 kali. Jadi rajin-rajinlah untuk menservis AC kalau punya Chevrolet Spin. Terus mobilnya tuh kayak cepat kenal gitu. Mau kiri, depan, belakang, posisinya tuh udah ketahuan. Oh segitu, paling segitu. Itu Spin. Ini kayaknya kalau untuk pemakai wanita sih cocok banget ya. Sayangnya nggak ada maticnya itu. Wah, ada double blower dingin nih mobil. Power steeringnya dia belum EPS, masih hidrolik, jadi ya bisa dibilang kayak konvensional gitu ya. Tapi dibilang berat juga enggak. Kita coba performanya, gas! Tarikan ya 86 horsepower gitu ya. Masih lebih nendang di Calya Sigra sih. Mungkin ini bodinya lebih berat daripada Calya Sigra, makanya dia untuk tarikannya nggak begitu satisfying gitu. Dia smooth gitu ya, performanya itu smooth gitu. Ya dibilang kencang ya kencang, cuman nggak ketarik ke belakang gitu kayak torsinya besar, percepatannya enak. Spin 1200 nggak kayak gitu. Cuman dia ngurut cepetnya. Jadi kalau ditanya, Mang, mending Calya Sigra atau Spin 1200? Sebetulnya kalau secara naikannya kita pakainya, saya lebih seneng pakai ini. Cuman kalau udah menyangkut harkat spare part, wah,
berat sih pilih ini sih, karena spare partnya memang tidak sebanyak Calya Sigra, jauh banget. Kalau Calya Sigra tuh ada di mana-mana, kalau Spin tuh agak-agak harus nge-browse online dulu baru ada tuh spare part. Tapi kalau disuruh pilih naikannya enak mana, ini jelas kastanya lebih di atas, lebih nyaman, lebih empuk, AC-nya lebih enak. Wah, banyak sih plusnya. Cuman kalau untuk maintenance ya udah tinggal pilih aja mau maintenance atau dipakainya enak. Nah, itu dia. Remnya depan cakram, belakang masih tromol. Remnya juga nggak kaget gitu ya. Kalau Jepang tuh kan langsung deng gitu ya. Kalau ini nggak begitu banyak effortnya, tapi dibilang pakem. Enak remnya. Konsumsi BBM cukup irit, mirip-mirip seperti Calya atau Sigra. Cuman lebih boros. Karena apa? Dia lebih berat, tapi termasuk irit juga. Cuman kalau dibandingkan 1200 sama performanya sih ya koplingnya agak sedikit berat, lebih berat daripada Calya atau Sigra. Cuma perbedaan giginya saya suka, clickable gitu loh. Kalau disuruh mindah cepat pakai ini ya, enak mindah giginya, mantep gitu loh. Kedepan suara ternyata tidak terlalu bagus-bagus amat. Nggak tahu ya yang 1500 nya ternyata agak-agak cukup masuk ke dalam juga nih. Suspensinya enak, empuk, dan terasa cukup stabil, nggak terlalu mengayun gitu. Jadi enak, reboundnya tuh enak Spin. Overall, mengenai Chevrolet Spin tipe yang paling standar, sebenarnya mobil yang menarik. Suspensinya itu nyaman, kekedapan kabin lebih baik dibandingkan dengan mobil LCGC. Tampilannya ya yang bisa dianggap bukan mobil murah dan harganya sangat reasonable. Namun sayangnya yang menjadi ganjalan terbesarnya adalah induk Chevrolet tidak ada lagi di Indonesia. Ya, kami masih yakin bahwa spare partnya tidak langka-langka amat. Tapi ya hanya ini yang menjadi kekhawatiran calon pembeli Chevrolet Spin ke depannya. Bagaimana menurut Anda tentang Chevrolet Spin? Silahkan komentar di bawah, mungkin Anda punya pengalaman. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mesmobi apabila belum request dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Oh ya, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.